hancur. Orang yang rusak, orang yang tidak benar di hadapan kami, orang yang terhilang, orang yang berdosa. Tetapi kasih-Mu itulah yang memulihkan kami. Amin. Kasih-Mu itulah yang diberikan kepada kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mengampuni segala kesalahan kami, mengampuni segala dosa kami. Bahkan Engkau tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami, Tuhan. Dan itulah yang memulihkan hidup kami. Kami dapat melihat hari esok yang gemilang di depan kami, karena kami adalah orang-orang yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat memulihkan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Tidak ada apa-apanya ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, belum disuruh duduk. Sudah. Ya, silakan berdiri dulu. Sekarang bilang dulu sama kanan kirimu, bilang, selamat hari Minggu, kamu siap dengar firman Tuhan? Tanya dulu sudah. Yang siap dengar firman Tuhan boleh duduk. Yang belum siap berdiri terus ya. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah pengampunan, ya. Dan selama bulan ini saudara-saudara kita akan belajar tentang perumpamaan, ya, perumpamaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan secara khusus hari ini kita mau belajar tentang perumpamaan, yaitu tentang pengampunan. Ya saudara-saudara, manusia itu memang sulit untuk mengampuni. Betul apa betul? Betul ya. Mengampuni itu sulit ya. Sulit, apalagi kalau kita itu diperlakukan sampai itu menjadi trauma. Wah, itu sulit kita mengampuni, saudara. Dan kita itu sulit mengampuni, manusia sulit mengampuni karena manusia itu punya hakikat apa, saudara? Dosa, ya. Manusia itu hamba dosa, dan hamba dosa itu sulit mengampuni, saudara. Ya, sulit mengampuni. Meskipun ya orang-orang berusaha untuk mengampuni, tetapi ternyata juga tidak bisa. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena manusia itu diikat oleh dosa, dan dosa itu selalu membuat kita mengingat akan apa yang orang lain itu lakukan terhadap kita, saudara. Ya, memang kita mungkin sudah menjadi anak Tuhan, tetapi toh tetap kita ini menjadi hamba dosa. Matius 26 ayat yang ke-41b bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah, ya, daging lemah, ya. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar dan kita mau melihat dulu bagaimana manusia itu bisa mengampuni dengan pikiran manusia, dengan cara manusia. Model pengampunan manusia itu kayak apa, saudara? Dan ternyata saudara, model pengampunan manusia itu yang pertama itu dia itu hanya menahan dan menunda. Itu saudara, ya. Menahan dan menunda. Coba tampilkan itu, ya. Ya, ikuti saya saja itu. Menahan dan menunda. Ya. Cuman bisa menahan dan menunda, saudara, ya. Bahasa Jawanya itu ngampet gitu ya. Menahan, tahan, ya, tahan marah, ya, hanya sementara, hanya menahan, ya. Atau menunda. Menunda itu begini, sudah, ya. Nanti, sekarang sih diam aja, kelihatannya mengampuni, tapi ntar kalau ada kesempatan gua bales dia, ya. Secara langsung maupun tidak langsung dibalasnya dia, sudah. Ya, tapi sementara sekarang ya hanya menunda aja, pengampunannya itu menunda. Ya, sebentar aja, kelihatan mengampuni, tapi sebetulnya dia ngampet itu, ya.
nahan gitu. Nahan emosinya ya. Sama seperti orang itu juga kalau sakit perut saudara ya, dia nahan sakit perutnya, tapi satu kali dia nggak tahan juga, keluarlah semua isi perutnya itu saudara ya. Nah orang yang ngampet itu menahan itu cuma menunda, satu kali dia lihat, wah ada kesempatan yang bagus, kesempatan yang baik, wah udah jatuh dia, gua tibanin tangga aja sekalian, kan begitu sudah ya. Jadi nggak sempurna ya. Pengampunan manusia itu hanya menunda ya, hanya menahan sementara. Yang kedua saudara, pengampunan cara manusia itu tidak tuntas atau masih bersisa ya, tidak tuntas, masih bersisa, ada sisanya ya. Sisanya itu apa? Kepahitan, itu sisanya saudara ya, dendam ya, iri ya, perasaan yang sangat kuat untuk bisa membalas, itu sisanya itu kepahitan, kekesalan. Jadi pengampunannya enggak total, enggak sempurna ya, karena masih sisa. Benar apa benar? Benar ya. Saudara kalau disakiti orang kan bisa ngomong, ya udah gua ampuni ya, saya ampuni kamu. Tapi sebetulnya dalam hati ini masih ada sisanya. Ntar ya. Nah, nanti ada kesempatan membalas itu kan bukti bahwa masih ada sisa ya, tidak tuntas itu ya. Itu manusia Saudara. Yang ketiga, kalau dia enggak tuntas, dia enggak beres, itu dia penyaluran lain. Hanya kelihatannya aja, dia enggak bisa marah ini sama temannya itu, dia tidak bisa mengampuni yang bikin dia susah ya. Lalu dia salurkan kepada yang lain. Apa misalkan ini ada barang banting aja sudah. Menyalurkan pada yang lain gitu ya. Ya. Oke dah, gua enggak tonjok dia tapi gua banting barang gitu. Ya kan? Atau dia marahin siapa sudah? Istrinya di rumah lah, suaminya di rumah, anak-anak di rumah, ya. Sebab apa? Dia marah nih, ya. Mau mengampuni enggak bisa. Bosnya, siapa mau lawan bos? Ya, begitu kita, bos, suruh keluar sudah. Enggak berani sudah. Dia salurkan pada orang lain, ya. Lalu dia marah sama anak-anak enggak ngerti di rumah. Istri nggak ngerti di rumah, tahu-tahu dimarahin. Bikin apa sudah? Sakit hati yang baru, ya. Bikin kejengkelan pada orang lain yang sebetulnya nggak ngerti apa-apa itu, ya. Anak-anak cuma datang, ya namanya anak-anak, bapaknya pulang kerja pengen main sama bapaknya nggak? Yes, papa pulang. Udah diam, masuk kamar. Wah. Ini enggak ada alasan buat marah, kenapa marah saudara? Ya. Jadi dia enggak bisa mengampuni, mungkin bosnya itu dia salurkan kepada orang lain dalam bentuk kemarahan. Nah itulah model manusia, mengampuni cara manusia. Ya. Nah kira-kira, coba lihat kanan kirinya ada enggak yang model begini saudara? Ya saya berharap enggak ada ya. Nggak ada yang ngaku gitu. Ya. Itu menurut manusia, ya, ideal menurut manusia. Ya. Lalu saudara-saudara, ini satu peristiwa Petrus tanya pada Tuhan. Ya, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah ini yang kita mau pelajari saudara, ya. Perumpamaan ini. Coba kita lihat, kita baca Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Oke, baca sama-sama. Saya 21, saudara 22 dan seterusnya ya. Gantian ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara? Bukan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Wah, kalau baca pelan-pelan ngerti juga ya, langsung ngerti kan maksudnya ya. Siapa yang udah ngerti? Kalau udah ngerti saya berhenti nih. Ya. Jadi Petrus datang sama Yesus. Dia tanya, berapa kali aku harus mengampuni? Rabi-rabi, guru-guru itu mengajar kamu kalau ngampuni sampai 3 kali, boleh harus sampai 3 kali. Lalu Petrus ini agak sok tahu. Ya, dia bilang sampai 7 kali. Dia pikir, wah kalau 7 kali gue lebih hebat daripada orang-orang lain. Ya, sampai 7 kali angka yang sempurna kata itu ya. Itu angka manusia yang sempurna katanya. Sampai 7 kali dia pikir dia lebih hebat dari orang lain. Tetapi apa jawaban Tuhan? Bukan 7 kali, tetapi berapa? Berapa tuh? 490 ya. Beda banget. 7 sama 490. Beda nggak? Beda banget sudah, jauh banget. Ya. Tapi itulah manusia itu ya. Semua manusia itu sadar ya bahwa ya mengampuni itu sulit. Petrus mau coba 7 kali. Ya. Kadang-kadang saudara alih-alih. Wah itu bahasa Indonesia yang baru ya. Dulu namanya apa? Boro-boro. Nah itu boro-boro, alih-alih. 7 kali. Sekali aja susah. Benar nggak? Susah ya. Kali aja 7, sekali aja susah. Saudara. Mau coba? Ini saya tonjok saudara, sampai melintir. Tapi saya nggak jagoan tonjok. Saudara, saudara ya, jangankah itu sudah itu firman Tuhan yang bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bisa nggak? Belum tentu saudara. Ya kan? Karena kan artinya kalau kasih tampar pipi kanan, lalu kasih pipi kiri itu kan berarti udah ada mengampuni sebetulnya. Ya udah gua ampunin yang kanan. Ya kan?
Itu aja belum tentu bisa, kurang ajar lu tonjok. Dibalas saudara, gitu kan. Apalagi 7 kali, apalagi 70 kali 7. Sanggup enggak kita saudara? Ya, ya makanya itu saudara, ya. Makanya Tuhan kasih perumpamaan ini, ya, perumpamaan ini. Jadi ada seorang yang berhutang. Hutangnya berapa saudara? 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Nanti kita hitung ya. Nanti sudah kan ada kamus Alkitab di belakang. Baca-baca sudah. 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah itu sudah ya. 1 dinar itu upah seorang pekerja. Jadi kalau 10.000 talenta, 1 talentanya 6.000, berarti berapa itu? Totalnya berapa dinar? 60 juta dinar. Nah itu sudah banyak ya, banyak enggak? Banyak. Dia 60 juta dinar hutang. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan aku nggak mau, aku nggak bisa bayar nih. Tuannya udah bilang, jual. Kamu dijual, anak istrimu juga dijual. Gitu ya. Jadi memang kalau orang yang berhutang itu lalu nggak bisa bayar atau pura-pura nggak bayar, ya nggak mau bayar, yang sengsara siapa saudara? Bukan dia aja, keluarganya juga ikut sengsara. Jadi be careful ya, orang anda itu kalau ditawari gitu ya, suka ditelepon nggak? Pak ada pinjaman nih, nggak usah pakai anggunan, gitu ya? Enggak deh, enggak dia. Kenapa Pak? Enggak diambil nih, mumpung nih Pak. Waduh, pinter bener tuh yang ngomong, gitu kan? Akhirnya ya kita nggak butuh, ya udah deh, nggak pakai bunga ini, nggak bisa bayar saudara. Ya, anak istri juga. Waduh, apalagi kalau yang datang debt collector kan, anak istri udah ketakutan aja kan di rumah, gitu ya, menderita sudah. Ya, jadi ini 60 juta dinar, ketemu sama kawannya yang hutang cuman 100 dinar, jauh bedanya ya, 60 juta dinar, dia utang sama raja dibebaskan. Temennya utang sama dia 100 dinar aja, bayar. Nggak bayar gua jeblosin. Jeblosin sudah. Kira-kira ini orang normal apa enggak sudah? Menurut saya nggak normal ya. Nggak normal. Sangat jauh bedanya. 60 juta dinar dan 100 dinar. Bedanya jauh. Tapi dia cekek juga sudah. Makanya dia dibilang hamba yang jahat. Kalau hamba yang baik kan nggak begitu saudara. Ya puji Tuhan, saya udah utang saya 60 juta dinar itu dibebaskan. Ya, udah lupain. Saya juga udah pergi deh, nggak 100, cuman 100 dinar aja udah selesai ya. Itu hamba yang baik itu. Hamba yang jahat mana? Nggak bayar, masukin, jeblosin penjara. Ya. Nah itu perumpamaan yang Tuhan mau kasih. Dia mau bilang, Tuhan mau bilang ya, bahwa kita ini seperti hamba itu loh, yang utangnya begitu banyak, besar. Kita nggak bisa bayar sudah. Utang dosa kita, waduh saudara itu luar biasa, ya kan? Nggak bisa bayar. Tapi Tuhan bebaskan. Ya, Tuhan bebaskan. Tuhan ampuni kita. Lalu ada orang yang salah sedikit sama kita nggak mau ngampuni, masih ada sisanya, masih menunda, ya tidak tuntas. Wah, kita bisa dibilang hamba yang jahat, orang Kristen yang jahat. Nah itu saudara. Ya. Lalu menurut Tuhan yang ideal itu seperti apa mengampuni itu? Ya, Matius 18 tadi kita udah baca. Ya, ternyata apa yang diminta oleh Tuhan mengampuni itu 70 kali 7. Mustahil.
saya katakan mustahil untuk manusia, ya. Tuhan mengajar 70 kali 7, 490 kali. Kalau dianggap sehari itu 24 jam, yaitu 1440 menit. Ini berarti setiap 3 menit kita harus mengampuni. Wah, keren ya, Tuhan keren. Ya, setiap 3 menit mengampuni. Setiap 3 menit mengampuni. Hitunglah, kita potong sama jam tidur ya, 7 jam. Kan gak mungkin waktu tidur kita ada kegiatan ya. Kurangin deh 7 jam, berarti 17 jam. Ya. 17 jam kalau disuruh mengampuni berarti tiap 2 menit mengampuni. Bisa enggak? Yo, bisa enggak? Tapi Tuhan suruh kita mengampuni loh. Tiap 2 menit, kalau itu hitungan sehari, 2 menit. Boro-boro 2 menit. Ya. Ada yang bilang gini saudara, sampai 7 turunan gua gak mau ngampunin. Waduh, sampai 7 turunan saudara. Ya kan? Sampai 7 turunan ya. 3 turunan aja udah gak ada saudara. Ya kan? Ada yang marah gak mau mengampuni, biarin. Sebulan gak ngomong. Sebulan gak ngomong. Ada gak yang sebulan gak ngomong sama suami istrinya di sini? Ya? Gak ngomongan saudara. Jangan sebulan. Setahun aja ada saudara. Tahun gak ngomong. Waduh. Ngomongnya cuma pakai surat. Nulis. Mah, bangunin saya jam 5, tempel di kulkas saudara. Bangunin ya jam 5 nih mau pergi ke luar kota. Bangun-bangun jam 7, jam 8 gak ada yang bangunin. Mau marah-marah dia. Marah, kenapa kamu gak bangunin saya? Lihat dulu di kulkas. Udah ada tulisan, Pak udah jam 5 bangun. Ya gak pernah ngomong saudara, gak mau ngampuni. Ya kan rugi sendiri, gitu kan. Ya. Rugi sendiri saudara. Nah bagaimana ini 70 kali 7 mustahil buat kita. Tapi itu yang Tuhan mau. Itulah pengampunan ilahi, pengampunan cara Tuhan. 70 kali 7 artinya apa saudara? Yang pertama pengampunan yang Allah berikan itu tanpa batas. Nah itu saudara. Tidak ada batasnya. Ya. Tanpa batas. Mengampuni setiap 2 menit. Ya. Setiap detik malah Tuhan itu mengampuni kita sebetulnya. Tanpa batas. Nggak ada batas waktunya saudara. Ya mungkin bagi orang itu ya. Bagi orang dunia itu. Mengampuni itu sama dengan rugi. Nah, mengampuni itu rugi. Ngapain saya mengampuni? Rugi saya ngampunin. Mengampuni rugi. Lebih banyak mengampuni, lebih banyak rugi. Sangat banyak mengampuni, sangat banyak ruginya. Mengampuni tanpa batas, rugi tanpa batas. Sudah mengampuni tanpa batas itu dianggap rugi tanpa batas. Ya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan kita saudara. Tanpa batas dia mengampuni kita. Sampai-sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Mengampuni kita. Ya. Tanpa batas. Coba kita lihat ayatnya saudara. Mazmur 103 ayat 12. Ya. Ayo coba kita ucapkan ya sama-sama. 3, 4. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tadi kita udah nyanyi ya. Jauh timur dari barat, engkau membuang apa? Membuang dosa, saudara. Ya, enggak disimpan-simpan tuh dosa kita itu, ya.
Nggak dicatat di buku, enggak, dibuang sama Tuhan. Tanpa batas. Lukas 23 ayat 34. Ya, ini waktu apa sudah? Yesus disalib ya. Udah mau meninggal. Sudah mau wafat. Dia masih bilang begini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waduh, luar biasa saudara. Kalau kita bagaimana saudara? Jangankan disalib ya. Baru diaduin ke polisi lalu kita di sel. Ya, di sel. Kita udah sumpah-sumpah loh. Wah kurang aja nih, biar sampai 7 turunan lu. Waduh, kaleng busuk nih, kepiting busuk. Waduh, dikata-katain saudara. Ya, sumpah serapah kita keluar. Beda ya. Tuhan Yesus apa saudara? Kita mau meninggal, dia masih bilang, Bapa ampunilah mereka. Ini pengampunan tanpa batas saudara. Ya. Ditiru oleh siapa saudara? Stefanus. Ya. Stefanus itu dilempari batu kan? Ya, karena dia murid Kristus, dilempari batu, udah mau mati saudara. Stefanus masih bisa bilang, Bapak ampunilah mereka. Wah ini pengampunan tanpa batas saudara. Dan seharusnya Tuhan mau kita itu juga melakukan seperti itu saudara. Tanpa batas, meskipun tadi kita ini dirugikan orang, banyak dirugikan, ya kan? Orang bikin susah kita setengah mati, tapi mau nggak kita mengampuni? Ya. Lalu ingat-ingat saudara, kita ini udah ditebus loh. Kita ini yang hutang 10.000 talenta itu loh, udah dibebaskan. Ada orang yang salah sama kita, masa kita nggak mau ngampuni saudara? Tanpa batas. Yang kedua, tanpa syarat. Wah saudara, ini tanpa syarat saudara. Tanpa syarat. Nggak pakai syarat-syarat nih. Kalau Tuhan nih ngampuni nggak pakai syarat. Luar biasa saudara. Coba Matius 18 ayat 25 dan 27 ya. Tadi kita udah baca ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu kan orangnya mohon-mohon gitu kan. Kalau enggak dia dijual nih, sama istri anaknya dijual. Itu juga belum cukup. Ya. Saya hitung-hitung saudara, ya kalau itu tadi 1 talenta 6.000 dinar, berarti 60 juta dinar. Andai kata mau dipaksa untuk kerja paksa, itu upah orang kerja 1 hari 1 dinar, berarti dia harus bekerja 60 juta hari. Berapa tahun kira-kira? 164.000 tahun kerja. Umur kita berapa saudara? Kalau gua 70 tahun, ya kan? Itu aja masih jauh bener saudara. Andai kata, ini andai kata saudara ya. Saya sih tidak berharap, tapi andai kata sudah mesti masuk neraka lalu disuruh kerja. Ini kan kerja sepanjang masa sudah, tiap hari kerja. Gitu kan? Ya. Apalagi kalau dihitung katanya 1 hari Tuhan 1.000 tahun manusia gitu ya. Nah hitung aja kaliin 1.000 lagi sudah. Nggak habis-habis kita kerja paksa sudah buat bayar utang kita. Mustahil. Ya. Mustahil. Tapi itu Tuhan apa ya, berkemurahan luar biasa sudah. Dia bebaskan kita loh. Hutang kita dibebaskan ya, 10.000 talenta itu yang terlalu banyak dibebaskan. Ya. Tapi coba ini ayat 27. Nah ini ya ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Pakai syarat enggak? Enggak ada syaratnya. Ya Tuhan enggak bilang iya, tapi ya serahkan semua milikmu. Enggak saudara, enggak ada tuh. Karena belas kasihan Tuhan aja dia dibebaskan saudara yang berhutang 10.000 talenta itu. Wow, luar biasa saudara.
ya, nggak pakai syarat. Kalau kita bagaimana sudah, ya gue ampuni, tapi, nah ini masih ada tapinya ini loh, kata tapi ini, ya kan, saya ampuni kamu, tapi, ya itu namanya tidak tuntas, ya kan, masih ada sisa, itu cara manusia kan begitu ya, udah saya ampuni ya, tapi, nah, coba tanya sebelahnya masih suka ngomong tapi enggak? Gue ampunin ya, tapi, nah itu. Ya. Itu artinya ada batasnya saudara, nggak boleh. Ya. Kalau kita ini udah diampuni Tuhan, mari kita mengampuni juga tanpa batas, tanpa syarat itu loh. Ya kan? Tanpa syarat. Ya. Tuntas, ya itu. Tuntas, mengampuni dengan tuntas. Artinya apa sudah? Nggak ada sisa lagi loh, ya di dalam pikiran gini nggak ada sisa lagi, nggak sakit hati lagi, nggak simpen kepahitan, gitu kan? Enak nggak hidup dalam kepahitan, saudara? Nggak enak. Mau tidur, kebayang nih mukanya dia, wah nih belum bayar utang nih, baru bangun tidur, kebayang lagi, wah saudara, tiap kali kebayang, pusing kita kan, ya. Coba lihat ayatnya, Yesaya 1 ayat 18b ya. Kalau mengampuni itu tuntas seperti Tuhan mengampuni. Saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pernah mikir nggak kenapa sih mesti kain merah, warna merah gitu kan? Karena kain warna merah itu kelihatan sudah, dari jauh juga kelihatan merah gitu kan. Nah, kalau dosa itu warnanya putih, ya saru nggak kelihatan dosanya sudah. Tapi merah, nggak bisa disembunyikan. Dosa itu nggak bisa disembunyikan. Ya. Tetapi kalau Tuhan memberikan pengampunan secara tuntas, itu yang merah itu jadi putih sudah. Wah luar biasa sudah. Nah, jadi ini saudara-saudara, cara Allah, cara ilahi mengampuni manusia itu. Ya. Jadi tuntas, ya. Apalagi saudara, tanpa syarat, tanpa batas. Mungkin saudara pikir, waduh susah nih, bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Itu Tuhan aja yang bisa. Lalu kita bisa enggak? Ternyata bisa saudara. Ya. Nah bagaimana supaya kita itu bisa mengampuni tanpa syarat, tanpa batas dan tuntas itu. Seperti Tuhan mengampuni orang yang bersalah. Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita hidup baru. Kita ini ciptaan baru. Ya, manusia baru itu beda pikirannya dengan manusia lama sudah. Manusia lama itu udah pasti itu menunda, ya masih bersisa kalau ngampunin, ya, masih nahan, ya masih, wah itu manusia lama. Tapi manusia baru kita hidup dengan cara yang baru, pikiran yang baru. Termasuk pikiran Allah itu ada dalam pikiran kita sudah, pikiran yang apa ini? Sikap yang mengampuni. Mengampuni cara Allah kita bisa guna kalau kita hidup baru saudara. 2 Korintus ya 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba tanya kiri kanannya, kamu ciptaan baru bukan? Ya, kalau ciptaan baru saudara-saudara, ya, ngaku, saya udah hidup baru, saya ciptaan baru. Mana buktinya saudara? Mengampuni aja, sekali aja, enggak 70 kali 7, sekali aja, belum tentu saudara. Wah saudara tanda tanya ini, sebenarnya ciptaan baru bukan? Gitu kan? Kalau ciptaan baru tuh pasti dia bisa.
ya, melakukan apa yang Yesus lakukan dalam hal mengampuni orang lain. Hidup baru, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, memahami tuntutan Tuhan. Ya, Tuhan itu menuntut juga ya. Lalu kelihatannya kok kayak ada syaratnya. Nanti kita belajar, ya. Memahami tuntutan Tuhan. Tuntutan Tuhan apa sih? Coba nih Matius 6 ya, ayat 14 sampai 15 itu kan doa Bapa kami, ya. Di bagian akhir dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Waduh, ini kan kelihatan jadi kok di ayat yang lain dibilang mengampuni dulu, kita diampuni lalu kita mengampuni orang lain. Ya, raja mengampuni kita, Bapa mengampuni kita mengampuni. Tapi di ayat ini dibilang kita dulu mengampuni baru Bapa mengampuni. Jadi Alkitabnya salah dong. Enggak, ya. Itu sebetulnya urutannya kan begini, urutan yang Bapa mengampuni kita dulu. Gitu ya. Lalu seharusnya kita mengampuni orang lain. Tapi ayat ini kan bilang, kalau kita tidak mengampuni orang lain, itu sebetulnya pengampunan yang diberikan oleh Bapa kepada kita cabut kembali, sudah. Wah, dicabut kembali loh. Itu enggak main-main, sudah. Kalau Allah mencabut pengampunannya dari kita, sudah, ya kan? Mengambil kembali pengampunan. Karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Waduh, itu kan konsekuensinya gawat, saudara. Ya kan? Kalau kita melanggar nih, perintah Tuhan kita langgar. Ya, mencuri misalkan, mencuri. Mencuri apa? Mencuri milik Tuhan. Apa milik Tuhan? Ya mungkin perpuluhan, ya. Kita nggak kasih kepada gereja, kita curi. Ya paling-paling kan dibilang di Maleakhi belalang pelahap. Ya kan? Kita berkatnya hilang, ya. Tetapi keselamatan kita masih ada, saudara. Gitu kan? Ya, keselamatan kita nggak hilang. Tapi kalau dosa kita itu yang sebetulnya kita diampuni, ditarik kembali. Artinya apa, saudara? Konsekuensinya apa? Keselamatan kita hilang. Jadi dosa tidak mau mengampuni itu lebih besar, saudara, dari dosa yang lain. Ngerti ya? Wih, ngeri bener nih khotbah. Tapi itu memang maunya Tuhan, saudara. Tuhan ngomong begitu, ya kan? Sebab kan kita cuman kadang-kadang khotbahnya, ya Tuhan udah ngampuni, kita mesti ngampuni. Tapi kan kita nggak pernah tahu, sudah jarang-jarang nih dengar nih konsekuensinya. Kalau kita tidak mau mengampuni, pengampunan kita dicabut, saudara. Berarti keselamatan kita hilang. Sama nih, raja tadi kan perumpamaannya kan begitu ya. Udah diampuni 10.000 talenta, orang ini hamba yang jahat tidak mau mengampuni. Lalu teman-temannya ngadu kepada raja. Waduh, ini hamba kok begini? Raja marah nggak? Marah, saudara. Kamu ini udah saya bebasin 10.000. Kenapa kamu nggak bisa ngampuni yang cuma utang 100 dinar sama kamu? Masukin, dia bilang algojonya kan, masukin, saudara. Wah, hilang keselamatannya, saudara. Ini ngeri, saudara, ya ngeri. Kalau kita nggak mau ngampunin itu, wah ngeri, saudara. Jadi yang pertama, saudara, ya ini kita tadi hidup baru, lalu kita memahami tuntutan Tuhan. Ini tuntutan Tuhan, wajib. Ini wajib ya, kalau tuntutannya wajib ini, mengampuni ini wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Udah dia sama saudara saya ampuni dah. Orang lain, nggak boleh, nggak bisa saya ampuni, nggak bisa. Ini wajib pada semua orang, ya. Kemudian yang ketiga, saudara, supaya kita ini bisa mengampuni orang,
mari kita memiliki kasih Kristus. Itu dia. Ya, memiliki kasih Kristus. Coba kita baca ayatnya ini. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Termasuk mengampuni itu. Ya, kalau kita punya kasih kita ya menutupi dosa sudah. Ya, mengampuni. Jadi kita perlu memiliki kasih Kristus. Gimana cara memiliki kasih Kristus itu? Ya datang minta saudara. Minta pada Tuhan supaya kasih-Mu itu juga ada di dalam hatiku. Ya. Lalu saudara bergaul dong sama orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Kalau kita bilang, oh saya mau mengasihi Tuhan. Tapi hidup sehari-harinya sama pembunuh, pencuri, penjinah. Ya susah saudara. Saudara mesti keluar dari apa? Komunitas yang gelap itu, cari komunitas yang terang. Ikut komsel dan sebagainya. Nanti saudara kan punya apa ya? Kasih Tuhan itu akan ada dalam hidup saudara. Lalu kita perlu apalagi saudara? Pertolongan Roh Kudus. Nggak mungkin saudara kita itu bisa bergerak sendiri dengan kekuatan kita sendiri dalam mengampuni orang. Ya, tentunya ada pertolongan Roh Kudus. Kita butuh itu saudara. Apalagi, waduh, kalau ini orang ini bersalahnya bukan main sama kita. Dia bunuh anak kita saudara. Waduh, saya aja ngebayangin ngeri juga saudara. Nggak berani gitu kan. Ya, wah ada orang bunuh anak saya mesti ngampunin. Ada nggak yang begitu? Ada sih, ada yang ngampuni. Tapi ya tetap apa itu proses hukumnya jalan terus ya. Atau mungkin karena dia orang dunia ngampunin, tapi sebetulnya ngampet itu tadi dia sudah menahan. Ntar kalau ada waktunya lepas dari penjara, sewa pembunuh bayaran aja matiin dia. Kan bisa begitu sudah. Tapi kalau dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mengampuni dan tuntas. Ya coba ini Galatia. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh. Nah, jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, itu sudah. Ini kemurahan, kebaikan itu ya itu dalam artian juga mau mengampuni. Ya. Punya hati yang mau mengampuni. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu yang terakhir supaya kita bisa ya mengampuni itu memiliki kesabaran. Ya tadi ayatnya udah masuk situ, Galatia itu ya, sabar. Ya. Nah, jadi ini caranya kalau kita mau supaya kita bisa mengampuni dengan cara ilahi, caranya Tuhan Yesus, kita perlu ini sudah, perlu Roh Kudus, ya, perlu kasih Kristus dalam kehidupan kita perlu lahir baru, hidup baru. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, ya, apa akibatnya tidak mau mengampuni? Tadi hilang keselamatan, ya. Semua dosa timbul kembali, saudara. Wah, bisa, saudara. Karena apa? Ya tadi pengampunannya dicabut kan? Ya, jadi saudara itu sudah dikasih surat bebas hutang nih, sudah dikasih surat bebas hutang. Atau saudara sudah dikasih surat bebas dari penjara, lalu saudara nggak mau ngampunin orang, ini raja marah, kamu itu sini suratnya aku tarik lagi, diambil lagi surat hutang atau surat bebas penjaranya, sudah masuk lagi ke penjara sudah, begitu kan? Semua dosa timbul kembali sudah gitu ya. Yang kedua itu apa yang terjadi? Hidup itu menjadi pahit, tersiksa, hidupnya tidak tenang, hidupnya itu sengsara. Kenapa? Ini kan mempengaruhi pikiran ya. Lalu pikiran itu saudara-saudara ya menyebabkan adrenalin naik nih. Gitu kan, hormon-hormon, ada hormon tertentu, hormon marah itu kan muncul, memicu saudara. Wah kurang ajar nih, saya belum balas dia nih.
Saya nggak belum ngampunin dia, saya mau balas dia. Kepahitan terus dah. Muncul nih serotonin, adrenalin. Apa yang terjadi ini? Jantung juga kerjanya jadi buk, buk, buk gitu ya. Nanti efeknya kemana? Ke ginjal bisa, ke otak bisa, saudara. Ya kan? Kalau kekencengan nih kita mikirin gimana cara balas dia. Waduh, sampai kita kalau serius betul, lalu jantung makin cepat atau tes. Ya, pembuluh darah di otak pecah, saudara. Wah, stroke bisa, saudara. Ya, hidup jadi pahit, tersiksa. Enggak enak, saudara. Ya, hidup tersiksa. Bangun tidur. Bukan terus mandi, ya, bangun tidur. Udah kebayang wajahnya, saudara. Mau makan, kebayang wajahnya. Mau kerja ke kantor, kebayang wajahnya. Di kantor, kebayang wajahnya terus. Wah, kurang ajar dia, kurang ajar dia. Ya, kerja nggak benar, sudah, ya kan? Makan tidur nggak enak, sudah, nggak bisa, sengsara, nggak melepaskan gitu ya. Dan kalau udah begitu, saudara, pikiran-pikiran jahat ini muncul, betul nggak? Ya. Lalu kalau pikiran jahat ini muncul, kita itu jadi apa, saudara? Jadi pabrik dosa. Nah ini, saudara, ya, apalagi ada yang bakar-bakar temannya, bukan iblis ya. Kadang-kadang kita nyalain iblis aja, padahal teman kita nih yang udah sikat aja, udah bales aja. Ngapain orang begitu diampunin? Siapa? Teman kita kan? Lalu muncul, iya ya, gimana cara balas? Wah, pikiran jahat muncul terus. Dia jadi pabrik dosa. Wah, kalau namanya pabrik dosa, pabrik itu apa, saudara? Produksi, memproduksi dosa. Wah, kalau udah pabrik dosa, kira-kira ada tempatnya nggak di kerajaan Allah? Nggak ada, saudara. Ya, pabrik dosa. Tempatnya yang mana yang paling cocok? Di neraka, saudara. Ya, pemain musik silahkan naik. Jadi sekali lagi, saudara, saya mau sampaikan pada ini perumpamaan, nanti baca ulang-ulang, saudara. Saudara akan ngerti, ya. Betapa luar biasanya, betapa mulianya Tuhan itu sudah mengampuni kita. Yang tadi saya kata 10.000 talenta loh, kita itu utangnya, ya. Manusia itu berhutang nggak mungkin dibayar, tapi Tuhan lepaskan hutang kita. Ya, tanpa batas, tanpa syarat. Wah, sudah luar biasa. Jangan sekarang sudah pikir, ini kesempatan nih, saya tagih utang saya. Kalau dia nggak bayar, ya masukin penjara. Ya, memang, saudara, kita juga perlu, ya, dapat Roh Kudus itu memberi hikmat supaya apa? Ya, kita wajib mengampuni, tapi jangan sampai kejeblos lagi, saudara. Ya, karena kebodohan kita itu, ya udah diampuni, dia tipu lagi, ampunin ya, tipu lagi, ampunin, tipu lagi. Ya, itu mah kita bodoh, gitu kan? Ya, Tuhan akan kasih cara kepada kita bagaimana kita menghindari, ya, menghindari orang-orang seperti itu. Ya, tapi wajib tetap mengampuni, tapi ya mungkin jarang-jarang ketemu deh, daripada ketemu gue dibohongin lagi, kan begitu, sudah, ya. Tetapi wajib untuk memberi pengampunan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, sekali lagi kita mau nyanyi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Ya, ingat kebaikan Tuhan itu. Kalau kita datang kepada Tuhan,